Hai Sobat Disway, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini tim Disway akan menempuh perjalanan melalui Sungai Mahakam dari Samarinda menuju Kutai Barat. Maklum, jalan darat kondisinya sedang rusak dan beberapa titik terendam banjir. Perjalanan kali ini kami naik kapal KM Samamaju 99B Taksi. Ya, orang Samarinda sini menyebut kapal transportasi sungai dengan sebutan taksi. Halo, apa kabar Sobat Disway? Pagi ini saya sekarang lagi berada di kapal taksi ya, menuju Melak, Kutai Barat. Kalau di sini namanya taksi terkenalnya, padahal ini kapal komersial lah, bahasanya seperti itu. Kita diperkirakan jarak tempuh saya dari Samarinda mulai pukul 7 tadi, diperkirakan sampai ke Melak subuh gitu ya, jam 3 sampai jam 4 subuh. Itu perkiraan dari teman-teman atau kru yang ada di sini. Jadi sekitar hampir 24 jam, 2 kali lipat jika kita menempuh perjalanan darat. Nah, karena di jalan darat ini jalanannya banyak yang rusak, maka saya coba tantangan baru dengan menaiki atau menempuh jalur lewat Sungai Mahakam. Bagaimana keseruannya? Kita lihat aja perjalanan Disway jalan-jalan. Naik kapal ternyata terasa lebih nyaman dan santai. Bisa selonjoran, bisa tidur-tiduran, dan bisa ngobrol santai dengan teman-teman atau kerabat yang ikut serta. Kendalanya hanya satu, waktu tempuh yang relatif lebih lama. Setiap harinya ada 2 keberangkatan kapal dari Samarinda menuju Hulu Mahakam. Kapal pertama sekitar pukul 7 pagi menuju Dermaga Melak, Kutai Barat. Sementara kapal kedua berkisar pukul 8 hingga pukul 9 pagi itu menuju Mahakam Ulu. Sebelum berangkat, kami harus mengisi perut terlebih dahulu biar tidak masuk angin. Jarak tempuh menuju Melak diperkirakan hampir 24 jam dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam. Ini karena kondisinya melawan arus. Berbeda dengan arah sebaliknya, waktu tempuhnya bisa sekitar 15 jam dengan kecepatan rata-rata sekitar 20 km per jam. Nah, sementara kalau dari Samarinda menuju Mahakam Ulu dengan kapal yang satunya lagi, jarak tempuhnya tentu lebih jauh. Fasilitas di kapal pun cukup memadai, ada kantinnya, kendati dengan harga yang relatif lebih tinggi. Kemudian ada toilet, musola, dan tempat bersantai di buritan kapal. Umumnya kapal memiliki 2 lantai, lantai pertama untuk barang dan penumpang,
serta kantin dan kamar kecil. Sementara lantai 2 khusus untuk penumpang. Di lantai 2 ada tempat tidurnya loh, berderet seperti di barak. Kapasitasnya berkisar 60 orang. Untuk menghuni lantai 2 ini, harga tiketnya sebesar Rp150.000 per orang. Sementara tiket di lantai 1 hanya Rp120.000 saja. Tapi tanpa fasilitas kasur, ya selisih sedikit ya. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan luar biasa. Mulai jajaran kapal tongkang batubara, aktivitas warga di sepanjang sungai, deretan keramba ikan di kiri dan kanan sungai, hingga panorama alam yang mengesankan. Rudi, warga Samarinda yang kini bekerja di Kubar, memilih perjalanan via sungai. Sama seperti kami, Rudi mengaku karena jalan darat kondisinya rusak parah. Apalagi baru-baru ini, sebagian terendam banjir dan menimbulkan antrean kendaraan. Pun begitu dengan Faisal, yang sudah lama menjadi PNS di Kutai Barat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa nama? Faisal. Faisal. Faisal dari mana? Dari Samarinda. Dari Samarinda. Oke. Pak Faisal mau kemana di sana? Mau ke Merapahu. Mau ke Muara? Merapahu. Di mana? Daerah Pro ya? Pro. Kutai Barat. Kutai Barat. Sudah biasa naik kapal? Biasa Pak. Dalam lama kalau ke Kubar lewat sini? Bisa lewat darat atau lewat sungai. Biasa lewat darat. Kalau sekarang lewat sungai? Ini jalannya lagi ada banjir, ada rusak juga. Jalan. Kubar sekarang bisa. Iya. Gimana nyaman lewat air atau lewat darat? Kalau santai enak di sini, naik kapal lah, naik kapal. Kerja di Kubar? Iya, kerja di sana. Tapi rumah di Samarinda? Di Samarinda. Bisa harapannya terhadap pemerintah soal jalan? Ya, semoga jalannya bisa cepat diperbaiki lah. Menjelang sore, kami bergegas menuju anjungan kapal. Kami berharap bisa melihat sunset sambil menikmati pemandangan sore Sungai Mahakam. Ternyata kami tidak sendiri. Nadia, mahasiswi semester 6 Universitas Mula Warman, yang juga menuju Kubar, ikut menikmati panorama Sungai Mahakam sore itu bersama kami. Tak banyak dermaga yang disinggahi kapal yang kami tumpangi. Berarti tak banyak penumpang atau barang yang hendak diangkut. Yang terhitung agak lama di dermaga Tenggarong Seberang dan di Muara Muntai. Sayang yang di Muara Muntai sudah masuk waktu malam, berkisar pukul 8 malam waktu setempat. Kami hanya melihat deretan lampu perumahan warga yang terlihat. Muara Muntai adalah kecamatan terakhir yang berbatasan dengan wilayah Kutai Barat. Malam kian larut, hembusan angin sungai semakin kencang. Saatnya kami istirahat. Ya teman-teman,
akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Merak. Kebetulan ini jam 3.55 ya nyampe. Berarti hampir ya sama seperti perkiraan di awal. Kita akan sampai subuh, berarti hampir 24 jam ya, kurang 3 jam. Oke, saksikan terus perjalanan kita di Melak ya, atau Kutai Barat. Kami pun menuju Hotel Sidodadi di kawasan Barong Tongkok untuk menyimpan barang dan istirahat. Kok ini aku pegangin ini terus. Wah, wow. Bagusnya, lumayan lah. Besar, hotelnya besar. Ih, keren juga. Hah? Iya. Prima, wah. Gimana Bayu? Bagus ini. Lumayan lah maksudnya. Tolong dekat-dekat tadi. Ini sudah rekam ini. Tolong mana? Ya, kita udah sampai di kamar. Ini namanya hotelnya Hotel Sidodadi. Kamarnya cukup luas. Kayaknya kita istirahat dulu ya. Sampai ketemu lagi besok. Ini sudah besok sih. Ya, agak siangan ya. Nah, sound sweet. Udah ya, istirahat dulu. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Siang harinya, kami menuju Balai Kota Kutai Barat, bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah daerah setempat. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Kebetulan kami ditemui staf humas Berta Purwani Cahyanti dan ngobrol panjang lebar hingga sore hari. In a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Malam harinya kami bertemu dengan Martinus, anggota DPRD Kaltim. Kebetulan dia sedang reses di Kutai Barat. Sekalian saja kami keluhkan soal jalan darat Samarinda menuju Kubar yang rusak parah. Baik, yang pertama saya merespon tentang jalan Kubar, jalan rusak yang sangat parah, yang betul harus peduli. Nah, jalan rusak ini saya harus jelaskan ke masyarakat ya Kukar dan Kutai Barat. Saya berharap kepada pemerintah dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat melalui Kementerian PUPR. Karena Kementerian PUPR ini sudah menganggarkan 2 segmen. Jalan Kukar sampai ke Kubar itu dari Prian sampai ke Simpang Kalteng itu adalah jalan nasional. 150 km ya, kurang lebih 150 km itu betul-betul sangat parah.
Nah, dari Kukar sampai ke Simpang Kalteng itu dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN, melalui Kementerian PUPR. Ada 2 segmen. Segmen yang pertama adalah Simpang Belusu, Simpang Damai. Itu 190 miliar. 190 miliar. Ya, itu dikerjakan oleh kontraktor lokal namanya PT Francis Nur. Itu multiesnya itu 2020 sampai 2022. Jelas, saya meyakinkan masyarakat Kukar dan Kubar 2022 akhir itu harus selesai. Nah, segmen kedua adalah dari Kukar sampai dari Simpang Belusu, dari Simpang Muara Gusi, dari Muara Gusi sampai ke Simpang Belusu. Ya, itu segmen kedua itu 140 miliar. Itu dikerjakan oleh BUMN adalah PT Nindya Karya sebesar 140 miliar. Dan ini sudah berjalan dari 2020 sampai hari ini. Nah, kondisi jalan hari ini yang kita melihat dari Kukar sampai ke Kubar itu, kalau kondisi jalan dari Simpang Kalteng sampai Simpang Damai itu 80% kondisinya mulus. Yang jadi pertanyaan adalah jalan nasional dari Perian, Kutai Kartanegara sampai ke Simpang Kalteng itu yang betul-betul sangat parah, sangat dikeluhkan sama masyarakat. Kenapa dikeluhkan? Karena sebelum jalan itu 2 tahun yang lalu kondisi parah ya, jalan itu kita menempuh sampai 8 jam. Tapi hari ini, seketika kondisi tidak hujan, itu ditempuh jarak 14 jam. Dari Samarinda sampai ke Kubar. Kalau dia hujan, banjir di wilayah Muara Tae, itu sampai 16 jam. Pak, tadi kan sudah disampaikan, sudah ada rencana perbaikan. Ya. Karena sampai 140. Bukan rencana, sudah dianggarkan. Ya. Itu udah jalan belum proyeknya? Sudah jalan. Karena kontraknya multis itu masanya 3 tahun. Berarti 2000 ini ya harus selesai ya? 2022 harus selesai. Karena masa kontrak itu terakhir itu 15 Desember. Itu harus sebelum tanggal 15 Desember jalan itu harus selesai. Nah, yang jalan nasional yang rusak itu gimana tuh? Nah, itu tadi jalan nasional rusak itu sudah dianggarkan semua. Yang itu tadi ya? Sudah. Sama sampai Simpang ke Damai. Artinya nanti nggak akan rusak lagi dan nggak banjir lagi ya? Nah, kondisi banjir ini masih kita perlu pertanyakan lagi. Oke. Yang jelas jalannya sudah dibaikin. Yang masalah adalah paritnya, drainasenya. Paritnya. Karena itu kan tidak sepaket. Oh, beda. Belum, masih jalan aja gitu. Oke, berarti masih bisa potensi banjir ya kalaupun jalan baik. Kemungkinan masih ada potensi banjir. Tapi akses jalannya sudah bagus. Kalau banjir kan tergantung cuaca. Betul. Oke, sekarang terkait dengan wacana jalan tol. Nah, Gimana? Ada nggak rencana misalnya kalau Bontang Samarinda sudah ada tol, ada nggak Kubar PPU? Karena kan bisa jadi kalau misalnya masuk ke Kubar bisa juga langsung. nah begini, kalau untuk jalan tol ini mungkin saya berikan opsi ya ke pemerintah pusat ya. Karena zaman gubernur yang periode yang lalu, Pak Ishak, itu kan sudah groundbreaking ya. Proyek yang namanya rel kereta api, ya, dari Penajam Pasir Utara sampai ke Mahulu, ya. Nah, kenapa itu kita harus angkat kembali, harus dianggarkan pemerintah pusat? Karena itu betul-betul sangat membantu perkembangan ekonomi. Karena itu ada dua jalur. Pertama itu jalur umum, ya, jalur umum penumpang. Yang kedua adalah jalur pengangkutan barang industri. Baik itu pertanian, baik itu pertambangan, baik itu sawit. Semua diangkut lewat rel kereta api itu. Nah, jalan tol, ya saya berharap kepada 8 perwakilan parlemen, berbeda warna ya, dari Demokrat, PDIP, dan sebagainya. Saya berharap, ya kenapa tidak, kalau memang Samarinda Bontang, Samarinda Kutim sampai Samarinda Berau itu dianggarkan untuk jalan tol. Ya kita juga berharap, saya mewakili masyarakat Kubar Mahulu, ya berharap jika memang jalan lintas kereta api ini tidak bisa dianggarkan, ya
mau nggak mau, kita juga harus berjuang, memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasi dari semua stakeholder, kalau bisa dibuatkan jalan tol juga. Semakin malam, suasana kafe Lain Hati makin meriah. Martinus pun meramaikan dengan melantunkan 3 lagu. Ini adalah programnya yang biasa dia bawakan, Ngamen Dibayar. Selamat malam para pengunjung kafe Lain Hati malam hari ini. Izin numpang ngamen malam hari ini. Selamat datang Bro and Sis yang sudah bergabung di kafe Lain Hati. Silakan dipesan minumannya, makanannya asik-asik banget. Yang saya hormati rekan-rekan dari media online, Bisway, Kaltim, Mahakam Pos, dan Tribun. Satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Manusia Setengah Dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara itu, suara yang keluar dari dalam ruang wayang penuh kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan. Kami juga bukan mainan. Secepatnya berikan kami kerjaan, pasti kuatkan engkau menjadi manusia setengah dewa. Sama-sama. Cari sendiri urusannya moral, urusannya akal, yang kami mau. Jika yang datang padamu tak membunuhmu, tapi yang datang padamu akan menguatkanmu. Lakukan yang kau niatkan, pasti ada jalan. Aku takkan menyerah, tak lelah. Aku takkan menangis, mimpiku tak pernah habis.
Oke teman-teman, saya sekarang berada di Pelabuhan Merak, Kabupaten Kutai Barat. Hari ini kondisinya lagi banjir. Kebetulan air Mahakam sedang tinggi, meluap. Bahkan sebagian dermaga juga kita lihat rendam banjir gitu, dan ini mengganggu aktivitas warga sekitar. Tapi kayaknya aktivitas warga sekitar sudah terbiasa dengan itu. Yang mau saya katakan adalah sungai bagi warga Kalimantan Timur seperti nadi, di mana banyak warga yang menggantungkan kehidupannya di sungai. Bisa kita lihat di sepanjang perjalanan kita kemarin, menggantungkan hidupnya dari ikan gitu ya. Ada banyak keramba dan macam-macam itu. Yang kemudian juga sungai menjadi transportasi bagi warga. Bahkan dulu sungai adalah transportasi utama bagi warga Kaltim sebelum jalur darat itu tersambung. Nah, sudah seyogianya bagi kita sekarang untuk terus memelihara sungai dan menitik beratkan pembangunan gitu pada proses memberdayakan sungai itu sendiri. Ini bisa jadi dari sektor pariwisata atau perekonomian yang lain, karena sungai lah salah satu-satunya nadi salah satu nadi ya di Kalimantan Timur. Saya Depi Alamsyah bersama kru Disway Kaltim mengucapkan salam Disway.